Hello everyone, let's be a leader with Posisa, podcast OSIS Validasa. Oke, jadi untuk menyambut episode pertama kita pada tahun ini, kita kedatangan 2 tamu spesial. Boleh perkenalkan diri nggak? Halo. Oke. Jadi boleh Awan dulu? Aku? Iya. Oke. Halo, perkenalkan saya Alwan. Saya dari kelas 11-10. Oke. Sesimpel itu sih. Saya Miranda Patricia Tanan dari kelas 12-10. Oke, jadi kedatangan kita saja dan ketahuan banget dari pamerin dulu. Tadi kayak kedua kakak ini telah menang DPSH tahun kemarin ya kak, 2024. Ya keren banget, mana kemarin juga udah mulai audisi DPSH buat 2025 kan. Kita Udah mulai buka pendaftaran nih. Iya, kemarin banyak banget teman-teman saya yang daftar itu, tapi yang perempuannya banyak banget. Iya. Jadi kayak jujur saya penasaran gitu loh, kayak DPSH itu motivasi kakak buat ikut DPS ini apa gitu. Mulai motivasi dulu. Awan? Kamu dulu. Oke, aku dulu. Jadi untuk motivasi sendiri karena memang background kalau dari keluarga dulu, pertama keluarga memang ada beberapa keluarga yang ambil jurusan hukum dan untuk mimpi aku sendiri juga memang ke arah hukum ya. Jadi udah mulai tuh cari-cari lomba-lomba yang ada bau-bau hukumnya. Karena kalau misalnya mau daftar untuk ke kuliah, kalau misalnya kita punya sertifikat lomba hukum, itu bakal ngebantu banget. Jadi dari situ aku cari tuh gimana cara aku bisa dapat lomba hukum. Dan ternyata ada nih DPSH. Dan walaupun memang kalau dari lomba-lomba kayak Puspernas dan lain-lain, Puspernas itu tuh belum ada ya lomba kayak hukum. Mungkin LDBI ada, tapi kalau misalnya specifically ke hukum tuh belum ada. Jadi aku coba lebih ngambil kayak ini karena ini udah ada debat juga, udah ada presentasi banyak cabang lombanya, tapi udah include satu di lomba hukum. Jadi tertarik banget. Sebenarnya bakal kurang lebih aja sih. Kita bakal ngincar yang pertama tuh ya sertifikat untuk menunjang ke kuliah nanti. Karena ya kayak yang Joli bilang, kalau misalkannya emang bener banget emang nggak ada ya satupun yang spesifik banget ya. Mungkin mentok-mentok tuh ya kayak LDBI atau mungkin bakalan ada kayak karya tulis gitu, tapi itu jarang banget. Nah, kita ini juga DPSH nih, BTW ini ya, DPSH ini eksklusif cuma ada di Kalimantan Timur. Jadi kayak kita anak Kaltim ada nih lomba yang spesifik buat hukum. Jadi ya kayak kenapa enggak kita ambil buat menunjang ke kuliah nanti. Dan juga jadi sedikit cerita aja kalau misalkannya yang ngadain lomba ini tuh kolaborasi 2 instansi, Dinas Pendidikan sama Kejaksaan. Nah, jadi kalau kita ikut ini kita tuh bisa dapat 2 relasi ke dinas sama relasi ke jaksa. Jadi kayak wow. Jadi boleh kita bahas tuh tentang relasi-relasi lebih lanjut lagi. Boleh lanjut banget. Jadi kayak artinya Kak Awan juga sama Kak Jol yang kayak cita-citanya mau lebih ke hukum gitu kan? Iya. Keren sih. Terus kayak kemarin pas di lomba DPSH kemarin Kak Jol sama Kak Awan buat topik judi online ya. Jujur aku tuh penasaran banget soalnya kayak kenapa judi online gitu loh yang dibuat kemarin tuh. Kayak Awan? Oke, boleh. Oh dia dari Kak Awan ya ini ya? Awan dulu. Kenapa kita ngambil tema judi online? Sebenarnya ini tuh edukasi yang mungkin masih jarang banget ada diangkat. Karena kalau dilihat-lihat ya, banyak banget orang tuh ngambil tema terkait kekerasan, ngambil tema terkait pembulian, narkotika dan sebagainya. Kayak, oh iya emang itu emang urgent sih, tapi maksudnya kayak ada nih, kita lagi masa-masanya kayak teknologis. Semua orang tuh pakai HP, semua orang tuh tahu teknologi, bahkan kayak anak-anak SD aja udah dikasih HP. Jadi kayak, aduh ini ada nih satu judi bisa lewat HP, gampang banget diakses dan kayak perkembangan dari tahun ke tahun itu ngeri banget. Tahun 2021 itu judi cuma sekitar 2 juta yang main. Tapi sekarang udah naik jadi 4 juta dan itu tiap tahunnya naik terus. Makanya jadi kayak kita ngambil yang berbeda dan itu urgent. Makanya aku penasaran banget sama kayak Kak Awan tadi. Jarang kan ada orang yang ngambil topik judi online kayak kekerasan, pembulian. Jadi kayak pas aku tahu topiknya judi online tuh wow. Beda dari yang lain. Iya. Karena memang untuk awalnya kan kita memang basicnya lomba ya. Jadi kita nyari celah biar gimana kita bisa memenangkan pertandingan ini.
Dan kita nemu nih celah kalau misalnya ada topik yang jarang digunakan. Dan Lagi hot. ya, for information, sebelumnya kita itu bukan satu tim. Jadi pada saat seleksi sekolah itu tuh ada 2 tim yang ambil judi online. Itu tim saya dengan Damar dan Timko sama Firsti. Ya. Dua-duanya kita ngambil judi online juga. iya, kita punya program yang berbeda tapi juga tetap masih sama Judi isi online. programnya tentang judi online. Jadi kita kolaborasiin lagi dan ternyata memang dirombak, ada perombakan tim. Jadi dari situ memang panjang perjalanan untuk ngambil Panjang tema banget. judi online ini, tapi puji Tuhan itu jadi kekuatan kami pada saat lomba Betul. kemarin. Boleh cerita dikit nggak sih? Gimana, Panjang banget gitu. Kayak soalnya kan lagi Ibrani tadi kan lagi audisi, lagi musim-musim audisinya buat Aksara. Nah, kayak ini mungkin bisa share tips and trick gitu. Oke, tips and trick buat yang mau daftar DPSH. Jadi, aku dulu ya nih. Ya, ngomong dong. Kalau menurut aku sendiri, ambil celah yang orang-orang tuh jarang kepikiran dan itu bisa nge-impress sama juri. Terus juga cari tema yang bisa kamu buat inovasi atau produk programnya itu tuh sesuatu yang beda dari yang lain. Betul. Jadi bukan cuma tema aja. Misalnya kamu tetap ambil tema yang sering banyak digunain sama orang, pembulian atau enggak narkoba gitu. Tapi dari program situ kamu bisa, dari tema itu kamu bisa buat program yang lebih berbeda. Nah itu sih. Pokoknya intinya buat something different than the others. Things different. Kalau dari aku sih ya, kalau tadi Joli mungkin bilang dari peluang, kalau aku sih lebih ke arah partner. Karena sejujurnya partner itu adalah bukan salah satu, yang paling penting. Nah, kita udah kayak ngelihat dari tingkat sekolah, kabupaten, kota, sampai provinsi kayak wow, ternyata banyak banget orang yang complicated sama partnernya. Ya, pastiin kalian tuh satu visi misi, pastiin kalau kalian ini bener-bener mau all in. Jangan sampai kayak yang satunya tuh niat, yang satunya nggak niat. Jangan sampai yang kayak satunya tuh mau kerja, yang satunya nggak. Jadi kayak bener-bener kalian harus komunikasi yang baik, bener-bener satu visi misi dan ya jangan malas-malasan sih. Iya. Jangan selalu ya. Bener sih menurut aku juga karena ini salah satu kekuatan kita. Saya sama Alwan jujur aja kita beda angkatan dan waktu perjalanan persiapan lomba itu kita banyak fight ya. Tapi karena kita punya satu visi, ini bukan cuma buat DPSH tapi buat lomba-lomba lain. Selama itu tuh dia tim dan kalian punya satu visi, itu tuh bakal jadi kekuatan besar untuk menangin lomba. Karena banyak banget waktu di provinsi teman-teman dari kabupaten kota lain, mereka itu programnya jauh lebih bagus dari kami. Betul. Tapi karena mereka punya problem sama pasangan mereka, jadi ada yang mau menang duluan, ada yang mau lebih ter-highlight dari partnernya, akhirnya mereka juga jadi down gitu. Oh iya, sebenarnya juga kalau misalkannya kalian ini daftar DPSH di Semaret, itu tuh kayak bukan mau lebih-lebihkan ya, tapi kayak emang kayak ada jaminan gitu loh lolos kabupaten. Karena kayak dari tahun-tahun kakaknya itu tuh selalu ada. Dan juga FYI kalau misalnya DPSH ini udah diadakan selama 5 tahun dan sekolah yang punya kota dan tentunya sekolah kita nih yang punya provinsi juara 1 tuh yang 2 biji itu cuma kita aja. Juara 1 provinsi itu cuma Semarit doang dan Samarinda. Yang menangin berkali-kali, keras Marit. Iya. Alumni tuh bagus banget, jadi kayak relasinya tuh bakal kayak kita tuh kayak nggak didukung satu pihak aja, tapi banyak kakaknya yang kayak banyak banget apa sih namanya experience. Maksudnya tuh banyak, tadi ngomongin relasi juga kayak banyak banget kayak pas proses DPSH juga banyak membantu gitu. Iya Betul. benar banget. Mulai dari kakak-kakak yang kemarin bantuin pas debat. Jadi kemarin kita pas debat itu nggak cuma persiapin sendiri aja, tapi dari kakak-kakak alumni kasih tahu ilmu-ilmunya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau daftar DPSH cocok banget karena kalian bukan cuma dibantu untuk menang, tapi kalian juga dibantu untuk improve yourself. Menang nggak menang kalian bakal diajarin, dikasih ilmu-ilmu yang mungkin mahal ya karena nggak ada yang jual gitu, itu experience sama pun. Jadi kayak walaupun kalah masih ada yang kita dapat gitu lah ya. Terus kayak masuk aja ke pertanyaannya nih. Pertanyaannya ada. Yang pertama, apa arti dari judi online? Kayak kalau kita denger judi ya pasti tau lah kalau judi di offline gitu yang kayak ya main kartu gitu. Tapi kalau online tuh kan kayak ada unik gitu loh. Kayak apa sih bedanya sama judi biasa gitu? Jadi kalau misalnya basic perjudian dulu ya, perjudian itu tuh
kita mempertaruhkan sesuatu barang berharga, mau itu barang, uang, dan itu tuh ditaruhkan untuk suatu permainan. Jadi untung-untungan. Kalau misalnya kita bilang dari lucky ya, lucky nggak lucky untuk bisa dapat keuntungan itu. Dan untuk online sendiri kan kita bisa tahu kalau misalnya sekarang ada banyak sekali device-device dan jaringan di internet, dan perjudian itu dimasukkan ke dalam online tersebut, jadi dilakukan secara online. Ya, benar. Kayak secara garis besar udah benar sih. Kayak judi itu sebenarnya mau bentuknya gimana pun sama. Yang penting unsur-unsurnya tuh terpenuhi, seperti untung-untungan, terus tuh kayak karena pemainnya lebih jago. Karena kayak kadang tuh ada kan kita kayak misalkannya bertaruh nih, misalkannya kita tanding bola, yang menang dapat duit dan sebagainya. Nah itu termasuk judi. Pokoknya unsur utama dari judi itu untung-untungan. Dan juga kalau misalkan untuk judi online sih, ya benar sih kayak apa yang udah diketahui sama Joli. Kalau misalkannya judi online ini udah judi biasa tapi dimainkan secara online. Nah yang bahaya dari judi online ini adalah kayak kalau kita ngeliat judi konvensional nih, judi biasa. Judi konvensional kita harus jauh-jauh pergi ke bar, harus jauh-jauh pergi ke kasino dan sebagainya. Dan itu juga kayak pasti nggak segampang itu untuk kita ngakses ke sana. Nggak mungkin dong anak umur 8 tahun, anak 10 tahun bisa main judi. Tapi kalau misalkan main judi online ini kayak, wow, bahaya banget. Kita tuh ada ngambil data dari PPATK, anak di bawah usia 10 tahun, di bawah 10 tahun, itu ada sekitar 80.000. Ibu-ibu jangan-jangan anaknya main judi online 10 tahun Iya. juga udah bisa lah. Kan karena kayak sekarang nih, apa sih yang nggak bisa, kita tuh udah ada nggak mesti pakai KTP nggak sih, ada e-wallet kayak GoPay, ShopeePay dan sebagainya. Jadi kayak anak-anak tuh tinggal masukin nomor HP, habis tuh ya udah ngegacha, main dan sebagainya. Nanti masukin kayak nomor ShopeePay, nomor GoPay, udah bisa mereka ngapa-ngapain. Jadi kayak ini yang bener-bener poin paling bahaya dari judi online. Terus kok di judi online juga bisa masukkan datanya kayak walaupun di bawah umur gitu. Itu ya. Makanya kayak aku juga pernah baca gitu kan, kayak katanya aku lupa baca di mana kayak bahkan anak di bawah umur aja bisa judi. Aku tuh kayak shock, kayak masih kelas umur masih 10 gitu. Masih belum sekolah pun juga kan anak-anak sekarang kalau ditinggal orang tuanya dikasihnya HP gitu ya. Dan mereka kan ada buka TikTok, di TikTok ada apa? Ada selebgram yang share tentang judi online. Mereka ngomongnya apa? Permainan, bukan judi. Ya kan, ya, kayak judi itu emang kadang itu gampang banget dipersamakan sama permainan juga gitu. Dan dapat diakses secara online sekarang, jadi makin mudah buat diakses. Iya, terus kayak jadi kan nggak punya dampak buat diri kita sendiri, itu bisa sampai orang-orang sekitar. Tuh kira-kira kayak dampak ke orang-orang sekitar tuh bisa kayak apa aja gitu ya? Siapa aku? Oke, Alvan. Sebenarnya kalau judi secara langsung itu pasti bakal berdampak pada diri sendiri. Karena gini deh, analoginya kalau seseorang anak main judi online, mungkin awalnya dia bisa mengalokasikan waktunya untuk belajar, untuk sosialisasi dan sebagainya. Tapi gara-gara dia main judi, ya udah dia fokus aja terjebak di lingkaran setan itu. Jadi yang awalnya niat belajar tinggi, gara-gara main judi ya bakal turun, kayak fokus main judi terus. Dan juga kayak kalau kita main judi itu bakal stres sih. Kenapa kayak gitu? Karena kayak main judi kan udah pasti ini ya, kita nge-spend uangnya mungkin naik, kayak psikologi kita kayak enak nih, duit. Ternyata pas bandarnya tuh udah ngerasa, wah ini udah bisa diambil duitnya, ditarik nih, ungkap dia kalah, jadi kayak stres, dan itu bakal berputar terus yang kayak gitu-gitu. Ya makanya akhirnya ujung-ujungnya mereka menarik diri dari lingkungan sekitar. Nah kalau udah kayak gitu tuh bahaya sih kalau untuk anak-anak, karena anak-anak tuh kan masih pada labil ya. Banyak banget kasus-kasus kayak anak-anak nih gara-gara main judi, ujung-ujungnya apa? Nyelakain orang lain, nyuri, habis tuh kayak ngelakuin tindakan pencurian, bahkan ada yang kayak ngebunuh dan sebagainya. Karena apa? Gara-gara akarnya di judi. Nah, kalau kita ngelihat kasus-kasus kriminal lainnya, kayak misalkan narkoba, habis itu apalagi ya, kekerasan, itu ya udah satu aja. Tapi kalau judi ini enggak. Kalau kita main judi, kita stres, kita bisa nyuri. Kalau kita main judi, kita stres, kita bisa ngebunuh dan lain. Jadi kayak, aduh, judi ini enggak banget deh. Bahkan bukan di kita aja, bahkan sampai negara pun bisa juga. Kalau misalnya untuk kerugian tadi pribadi kan udah dijelasin. Kalau misalnya judi online itu juga bisa ngerugiin negara. Kenapa bisa? Karena ini kan basicnya kita kasih uang ke bandar, ke permainan tersebut. Tapi permainan yang kita mainin, judi yang kita mainin itu punya server orang luar dari Vietnam,
dari Thailand dan lain-lain, itu akhirnya uang yang kita kasih dan dari awalnya puluhan ribu sampai bahkan ratusan juta itu bocor ke negara lain. Kalau misalnya permainan yang dilakukan atau uang yang kita kasih untuk main itu tuh buat server di negara kita, itu artinya putarnya di negara kita lagi dong. Anggap kalau nggak ada masuk ke negara, cuman masuk ke orang-orang di Indonesia. Artinya berputar untuk masyarakat Indonesia aja kan. Tapi di sini enggak teman-teman. Di sini yang berputar bukan untuk masyarakat Indonesia, tapi untuk masyarakat orang luar negeri. Jadi ya kayak gitu sih, kayak kita ngasih uang kita, kebocoran uang kita ke orang di luar negeri. Akhirnya apa? Ekonomi di Indonesia, di negara kita turun. Cuma ke sekitar doang, ke lingkungan kayak keluarga, tapi sampai negara. Negara juga dirugikan besar. Itu kenapa presiden sekarang set kalau misalnya judi online itu adalah situasi darurat, dan dari Kementerian Informasi dan Teknologi juga gejor-gejoran ya sekarang. Udah banyak, kalau kamu tahu di situ tuh ada kasus kalau ada orang dalam yang nyelipin judi online. Iya. Memelihara. Iya, bener banget. Jadi gini, aku boleh ceritain sedikit. Indonesia itu tuh, Kementerian Informasi dan Teknologi itu tuh punya alat untuk ngedeteksi judi online. Itu yang dipakai untuk nge-delete atau nge-take down server-server judi online. Dan itu tuh dibawa kemarin waktu COVID, itu dibawa sama pegawainya untuk kerja dari rumah kan, nggak bisa kerja di kantor, dibawa di rumah alatnya. Dan ternyata itu tuh ada yang beli. Jadi ada yang kayak kasih suap buat kayak, ini server gua tolong diamanin, jangan di take down. Akhirnya orang yang tugasnya take down, mereka nggak take down kayak gitu. Jadi mesin yang dibawa pulang itu tuh sudah bocor pada saat COVID kemarin, dan itu terus berlanjut sampai tahun kemarin. Akhirnya ini udah kabinet baru, terus juga dibongkar, ternyata ada orang-orang di balik situ, dan puji Tuhan kemarin sudah sempat ditangkap. Cuman kita lihat lagi perkembangannya ke depan, apakah akan ada lagi orang-orang seperti itu di instansi negara. Semoga enggak ya. Semoga enggak sih. Semoga enggak ya. Iya, ada orang dalam nih di tempat yang kita percayakan bahwa instansi tersebut akan meng-take down atau mengatasi masalah judi online ini. Tapi sekarang udah ditangkap guys. Jadi kita berdoa aja untuk kedepannya nggak ada lagi oknum-oknum seperti itu. Tapi kayak kalau dipikir-pikir lagi, kayak menurutku itu judi online yang kalian ambil tuh kayak gimana ya, kayak sangat memprediksi masa depan gitu. Masa depan. Iya. Serius, kalau misalnya kayak pas di sekarang tuh lagi marak-maraknya banyaknya judi online tuh, kayak pemenang DPS tahun kemarin ternyata kita juga judi online gitu ya, kayak Dan itu sih juga kemarin kita sempat ngomong waktu sama Jaksa Agung ya. Ya kemarin kita ada ke Kejaksaan Ya, ke Agung. Jakarta. Iya. Kalau misalnya yang menang provinsi nanti bakal dibawa ke Jakarta, ketemu. Masuk benefit juga. Iya benar. Dan itu nggak cuma juara satu doang, tapi juara 1, 2, 3 dan juara favorit. Jadi untung banget kan kalau ikut DPS. Kita jalan-jalan ke Jakarta ngobrol sama Jaksa Agung. Oh ya, lanjutin yang tadi kita ngobrol sama Jaksa Agung tentang judi online itu. Kayak kita minta, Bapak gimana kami bisa berperan untuk membantu darurat judi online ini sebagai Duta Pelajar Sadar Hukum di Provinsi Kalimantan Timur. Jadi memang itu guys, peluang untuk dapetin tema kita bawa, akhirnya kita bisa diskusin itu ke Bapak Jaksa Agung yang jadi darurat judi online sekarang. terus tapi kayak kan judi online kan udah kayak hal yang cuman sangat parah banget, pasti ada sanksinya juga. Kalau ngomongin sanksi, ngomongin undang-undang nih. Udah berat nih. Nah, jadi karena kita ngambil tema terkait judi online, nah kita harus tahu juga judi secara generalnya, judi offline. Nah, jadi di sini kita bakal ngebahas ada 2 tipikal hukum. Jadi yang secara general itu di KUHP, dan yang kedua ada di UU ITE. Nah, Buat online. ya jadi judi kan nggak secara offline doang, ada juga yang online. Nah, untuk yang offline itu diatur di pasal 303 KUHP. Nah, kalau untuk yang online itu diatur di pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Jadi kayak emang se-urgent itu judi, karena kayak bahkan nggak 2 deh, ada 3. Yang pertama tadi itu penyebaran judi secara offline, yang kedua itu penyebaran judi secara online, dan yang terakhir itu adalah para pemain judi. Jadi ada 3 pasal berlapis untuk orang-orang yang main judi nih.
Jadi kayak bener-bener dijagain ketat nih orang-orang main judi. Masalahnya kayak judi ini kan kayak udah dibilang kayak hal yang gampang banget diakses ya. Bahkan udah sampai 3 pun pasal yang magerin, tapi tetap aja kayak anak-anak apa-apa tuh banyak yang main. Jadi ya ini salah satunya DPSH ini jadi salah satu bentuk untuk menyadarkan anak-anak gitu loh. Tapi kayak ngomongin anak-anak itu sanksi-sanksi itu apa berlaku kepada anak-anak juga atau hanya bagi yang mereka di atas umur? Oke, jadi kita sedikit belajar tentang hukum ya. Jadi di hukum tuh konsepnya tuh kita tuh nggak bisa menyamaratakan. Kita harus ngelihat kayak kesetaraan juga gitu loh. Anak-anak itu masih usia yang labil. Remaja tuh masih kayak perlu dibimbing. Remaja, anak di bawah 18 tahun. Nah, jadi gimana nih kalau misalkan anak-anak yang main judi? Nah, jadi di hukum itu ada yang namanya restoratif justice atau enggak kalau untuk anak-anak namanya Diversi. ya diversi. Jadi untuk restoratif justice itu adalah kebijakan hukum untuk mendamaikan. Jadi kayak misalkannya apa ya? Misalnya ada pencurian, tapi korban sama pelaku ini mau damai. Nah itu nanti nggak bakal kena pidana hukum kayak gimana-gimana, asalkan mereka mau sama-sama damai. Nah kalau untuk anak-anak, misalkan dia ngelakuin tindak judi online, pencurian dan sebagainya, dia bakal kena yang namanya diversi. Jadi diversi ini apa sih? Mungkin berat banget ya kayak bahas diversi, restoratif justice. Mungkin bakal disederhanain lebih kayak ke arah, kalau di sekolah itu bakal di konseling, dibimbing sama guru BK ya. Jadi nanti anak-anak yang kayak ngelakuin tindakan judi online ini bakalan dibimbing nih, dikasih tahu kalau ini tuh salah, bakal ada mediasi lah. Jadi bakal kayak mungkin kalau anak-anak itu cuma nggak sekedar sih, bakal didatangin para ahli supaya mereka tuh tobat. Karena kan kebanyakan rata-rata anak-anak tuh apa ya, main judi tuh satu karena teman itu yang paling karena teman. Yang dua, gara-gara ya mudah diakses. Dan yang terakhir nih, mereka tuh ngerasa kayak elah main judi nih udahlah nge-spend uang dikit aja, nanti juga kayak iya awalnya kayak dikit, lama-lama jadi banyak juga. Nah jadi kayak ya kalau untuk anak-anak sih lebih ke arah dimediasi sih, bakal dibimbing sih untuk anak-anaknya. Tapi emang kayak yang tadi pergaulan itu emang sekarang di Indonesia kayaknya malah banyak itu yang pergaulan banget ya. Benar. Jujur Kak, menurut dari kakak sendiri tuh kayak kenapa sih kok bisa ini muncul gitu di Indonesia, kayak saking jadi kayak hampir kebiasaan malah sampai 3 lapis hukum tapi masih berani-berani gitu. Kalau kita tahu Indonesia tuh punya budaya judi ya memang dari awal. Dari kita mungkin zaman juga ada, zaman dahulu itu kan memang udah dibawa perjudian itu sama penjajah. Jadi itu kayak sudah berbudaya di kita. Dan kalau misalnya kalian tahu di beberapa bagian, salah satu contohnya itu Sulawesi, itu punya namanya sabung ayam. Jadi di situ juga aktivitas perjudian, tapi itu kan secara offline. Dan mulai dari situ perjudian itu tuh sudah melekat di darah daging kita, turun-temurun sampai sekarang. Dan ketika sekarang kita punya akses online, yaitu smartphone dan internet, laptop dan lain-lain device-nya, kita bisa ngakses judi lewat sana. Betul. Ya, gitu. Jadi kayak memang udah lengkap banget di kita dari dulu, dari awal zaman penjajahan dibawa ke sini, terus sekarang disediakan dengan kemudahan akses. Makanya kita kenapa banyak banget yang mainin, banyak banget yang mau buat akses judi online. Makanya kayak sekarang ini kayaknya sering-sering harus banyak sosialisasi. Bener banget. Makanya di sini ada kami di Taman Dan Solidasa Aman. Solidasa Aman loh guys. Lanjut. Jadi kayak gimana ya, kayak awal-awal tuh saya pikir kayak sosialisasi judul, saya kan ikut sosialisasi kemarin kan. Oh, oke. Aku dong, thank you. Terus kayak aku dengerin baik-baik kan, terus kayak gitu ya, terus kayak akhirnya kayak penuh banget sampai disosialisasikan. Terus kayak aku dengerin kok sekarang lagi sering-seringnya kayak yang seumuran aku, makanya kayak lebih muda daripada aku itu ikut sama jadi online gitu. Kayak emang kayak mungkin suatu faktornya emang kayak mereka juga nggak ngerti gitu. Kurang edukasi, itu sih kurang edukasi. Terus kayak kira-kira selain sosialisasi ini kayak apa aja cara untuk mencegah judi online yang udah kayak marak banget di Indonesia ini? Oke, mungkin
Kalau dari Program. kementerian dulu. Oh, kementerian dulu, Dari oke. negara sendiri, karena memang negara kita darurat judi online sekarang situasinya, sudah banyak gebrakan-gebrakan dari panitia. Itu ya tadi dulu salah satunya kita ini punya alat untuk take down judi online, situs-situs judi online. Terus juga pemerintah itu gejor-gejoran buat ngelakuin sosialisasi itu bisa lewat kita, bisa juga langsung lewat ahli-ahlinya. Terus juga kalau dari kita sendiri, dari Duta Pelajar Sadar Hukum, kita buat beberapa program yang itu tuh memang lengket sama anak-anak muda. Mungkin selain sosialisasi, kita bisa ngebahas program kami kali ya. Jadi kalau di program kami Stranger Things, Start It's Our Love of Virtual Gambling, udah promosi nih. Itu tuh kita punya 3 subprogram. Kalau sosialisasi tadi itu tuh masuk di Burger Bersua Bersama Stranger Things. Itu yang untuk sosialisasi. Selain sosialisasi, kami punya games dan kami punya sosial media. Gitu. Jadi kami pakai sosial media untuk jadi media kami kasih edukasi tentang judi online ke teman-teman pelajar. Dan untuk games, kita percaya kalau teman-teman lengket banget sama games. Ya, kita kayak hampir banyak pelajar di seluruh wilayah itu main games ya. Bahkan di pelosok-pelosok sana juga pelajar tuh pasti main games. Jadi kita buat games. Itu filter Instagram, quiz filter Instagram. Aku pernah lihat juga deh, itu kayaknya seru banget. Iya, tapi sekarang kita masih improve, kita coba buat game-game baru lagi. Kita juga coba buat program-program baru lagi. Selain sosialisasi, pastinya teman-teman mungkin udah banyak ya dapat sosialisasi dari sekolah ataupun di lingkungan rumah. Karena judi online memang lagi lagi marak-maraknya berkembang. Marak-maraknya, jadi banyak orang yang ngelakuin sosialisasi. Jadi kita mau pakai cara lain, itu dari game dan juga program-program lain yang bakal kita buat. Stay tune ya. Jadi kayak ini gimana ya, aku jelasinnya kayak keren banget, soalnya kayak terlihat itu walaupun kayak orang mungkin kiranya kayak ikut DPSH doang, kayak mungkin cuma tujuannya buat menang doang, tapi kayak sebenarnya kayak kakak seniat itu sampai program sosialisasi. Di samping lomba kan kita juga pegang pegang peran kita sebagai duta. Jadi kita punya apa nih namanya, beban untuk ngelaksanain tugas untuk kasih edukasi ke teman-teman. Iya, tapi ngomongin tugas kan DPSH itu lumayan sibuk gak sih? Sibuk banget. Kayak cara nyeimbangannya sama kayak sekolah. Tugas iya. Aku udah mau lulus nih, awan ya Mbak. Oh ya. Kalau untuk aku ya, gimana kalau nyimbangin tugas, apalagi aku kan dari dulu dari kelas 10 nih, which is tuh seumuran kampas itu. Pas masih kelas 10, transformasi ke kelas 11. Dari semester 2 ke semester 1 kelas 11. Nah itu jujur ya, itu emang agak berat. Tapi kayaknya nggak bisa deh, bisa. Soalnya karena pas kelas 10 itu masih kabupaten kota. Jadi nggak sebegitunya deh. Kita tuh tetap bisa sih. Dimana satu sisi kayak kita habis pulang sekolah mungkin bimbingan, tapi kan tetap aja ada waktu-waktu luangnya untuk kayak malam-malam tuh bisa belajar dan sebagainya. Tapi tetap balik lagi ke komitmen masing-masing. Jangan jadi anak yang kayak udah punya lomba langsung lepas tangan tuh sama kayak sekolah. Karena aku banyak banget temuin kayak anak-anak tuh yang kayak, aku ikut lomba nih, tolong ngertiin aku nggak mau kerjain tugas, aku nggak mau gini-gini. Nah jadi itu jangan ya guys, jangan sampai kayak gitu, karena tetap yang pertama kita sebagai pelajar ya wajibnya ya belajar. Nah terus kalau mungkin tips ya buat ngebagi waktu itu lebih ke arah buat to-do list sih. Aku nggak salah, sekarang masih buat to-do list. Iya. Bener banget ya. Padahal masih kelas 10 udah buat to-do list. Ya harus buat to-do list, baru time blockingnya harus bener-bener dilakuin. Walaupun mungkin kayak konsisten itu agak sulit ya, tapi kayak ya mau nggak mau. Karena ya kita buat ngeliat ke depannya juga, kalau misalnya kita tuh bakal jadi anak yang malas-malasan, kayak banyak ngeluhnya dan sebagainya, ya nggak bakal terwujud semua. Yang ada cuma kita nge-stuck di tempat kita. Ya jadi kita ya harus improve lah, jangan kayak malas-malasan, pokoknya harus lakuin apa yang emang harus dilakuin. Karena juga kayak DPSH ini bukanlah hal yang kita yang kita bawa sendiri gitu loh. Partner kita juga ada, guru-guru kita juga ada. Jadi kalau kita mau egois kayak mau di ngertiin terus ya nggak bisa, kita harus bisa ngertiin orang juga gitu loh. Bener banget. Ya kayak pada akhirnya kan semuanya terbayar juga. Benar. Kayak ada yang dapat. Ya kayak
apa sih rasanya Rasanya. Apa apa sih Rasanya. rasanya pas akhirnya pas berasa tuh aku tuh pas waktu itu tahu juga aku tuh malam-malam scroll IG kayak ngeliatin kayak IG-nya siapa ya, terus kayak di story-nya tuh kayak pemenangnya Ah, DPS atau iya banyak tuh yang upload kemarin. kayak aku mau ngucapin tapi kayak ada kayak nanti kayak ada nggak tahu siapa gitu. Enggak, dia famous guys. Makanya dia jadi host sekarang nih. Tapi kayak gimana sih rasanya, kayak pasti ada perbedaan lah, kayak yang awalnya cuma yang mungkin mencoba bimbingan, mencoba bagi waktu, terus sekarang udah akhirnya tercapai juga juara satunya. Pusing nih. Kalau dari aku ya, jujur rasanya tuh kayak apa ya, beban beratnya yang selama ini kayak jujur ini karena ini emang berpasangan ya. Ini sedikit curhat aja nih ya. Karena kan aku kelas 11, Joli kelas 12. Dimana ini kayak bisa dibilang ini kayak last chance-nya Joli buat lomba. Iya, sedih banget. Pada saat itu mikirnya kayak gini, ini tuh bukan buat aku aja gitu loh, tapi ada partnerku juga. Gimana kalau misalnya kita selama ini nggak all in, kita nih kayak nggak niat dan sebagainya, nggak bisa dong, nggak boleh egois. Jadi kayak mikirin kayak, aduh ini ada partner juga, udah kelas 12, ini udah kayak last chance-nya. Ada guru juga yang kayak rela sampai malam, ada Bu Huntari, ada Bu Riza yang kayak bener-bener full support, ada juga kakak-kakak alumni kayak Kak Dika, Kak Caca dan sebagainya. Itu bener-bener kayak, wah ini beban di pundak ini berat banget. Dan juga ya kayak orang tua juga sih, mungkin kayak ada perasaan pengen ngebanggain orang tua, kayak ini loh yang selama ini aku usahain, mau nunjukin ke orang tua juga. Jadi kayak bener-bener kayak 1 minggu sebelum lomba tuh pressure-nya tuh jujur segede itu. Kalau nggak ada yang ngepres, nggak ada yang kayak nuntut harus ini, harus itu, enggak. Bu Riza, Bu Huntari itu tipikal yang kayak ibu yang gimana ya? Ibu yang kayak sayang banget lah sama anak-anak bimbingannya. Mereka nggak ngasih pressure, tapi mereka ngasih motivasi kayak, nggak apa-apa nak, kamu mau gimana aja, yang penting udah usaha maksimal, ayo dijalani, terima hasilnya. Jadi kayak, walaupun nggak dikasih pressure, tapi kayak hati ini kepres bu, nggak bisa bu. Mau ngasih yang terbaik lah pokoknya. Jadi kalau dari aku sendiri kayak, sebelum lomba tuh mikirin diri sendiri pasti, pengen menang dong. Ya pasti dong. Mikirin Joli, udah kelas 12 nih, kakak SNBP. Mikirin orang tua, mikirin mama. Baru yang terakhir mikirin guru, kayak harus bisa deh pokoknya. Terus kayak pas udah menang, juara satu kayak lepas semua, hilang. Tapi tetap aja ada lagi gelar duta yang melekat ini nggak bisa nih. Iya. Ya harus ada tanggung jawabnya juga sih tetap. Wah. Jadi kalau aku pertama kali yang aku ada di benak aku pas menang itu, yes, ke Jakarta. Jadi awal aduh kok Joli tahun terakhir. Yes, Jakarta, bukan SNBP-nya, yes, Jakarta. Soalnya senang banget ya akhirnya punya kesempatan di aku yang masih SMA, tapi aku udah berkesempatan untuk ngobrol langsung sama Bapak Kejaksaan Agung, terus juga datang ke kantor Kejaksaan Agung. Itu kayak aku langsung ngebayangin, oh my god, finally. Jadi kayak, dan aku yakin banget ini bakal jadi suatu kebanggaan aku untuk karir aku ke depannya di bidang hukum. Jadi terima kasih banget buat Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Timur. Ini sampai gugup nih saking senengnya. Dan juga Disdikbud Provinsi Kalimantan Timur karena sudah memberikan kesempatan yang hebat itu. Itu masih kayak aku pikirkan excitednya pas pertama kali aku menang, itu sih. Ada tuh di feed IG kita, baru di-upload ya. Iya, nanti cek-cek aja deh nanti foto-fotonya pas di Jakarta. Jadi kayak ini mungkin kita akui dulu di belakang kamera kayak ada begitu. Tapi kayak untuk menutup mungkin bisa berikan kata-katanya buat adik-adik dan adik-adik yang sudah ikut DPSH. Oh, Yang mau lulus dulu deh. oke. Buat adik-adik yang mau lulus, walaupun tahun ini kami puji Tuhan dapat juara 1, jangan terbebani sama itu. Kasih yang terbaik aja nantinya, sama-sama belajar dan juga nikmati prosesnya itu aja ya. Jangan kebeban sama ini. Kalau dari aku sendiri sih, kita masih muda, masih anak-anak nih. Waktunya untuk nge-explore hal-hal baru. Apalagi di sini eksklusif banget nih, DPSA ini cuma ada di Kaltim. Kapan lagi gitu ada lomba yang kayak spesifik ke bidang hukum. Bisa ketemu Bapak Jaksa Agung. Baik-baiknya kita coba deh DPSA ini. Karena yang ngebantu tuh banyak banget. Ada dari aku, dari Joli, dari alumni-alumni yang lain. Dan ada ibu-ibu yang luar biasa banget. Dan jangan takut deh. Kita belajar hukumnya
belajar hukum yang tipis-tipis aja kok. Baru ngejalanin programnya ya anggap aja kayak jadi OSIS deh. Jadi kayak jangan takut, pokoknya berani mencoba deh. Terima kasih dan semoga podcast pada hari ini bisa jadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, jadi sekian dari kami pada hari ini, dari aku Michelle dan juga kakak-kakak. Kali. Awan. Oke, see you next time. Bye. Bye-bye.